Halo sobat-sobat, video kali ini kita akan membahas tentang perang agama. Waduh, ini tema yang cukup panas ya. Tapi saya akan membahasnya nanti singkat saja. Beberapa waktu terakhir ini muncul konflik kembali antara Palestina dengan Israel. Kemudian selalu aja muncul isu digoreng bahwa itu perang agama, perang agama, perang agama. Tapi sebenarnya di channel-channel YouTube yang lain sudah banyak sekali channel-channel yang diberikan oleh orang-orang yang paham, orang-orang yang terpelajar, bahkan orang-orang Israel sendiri, orang-orang Palestina sendiri yang memberikan klarifikasi bahwa perang yang sering terjadi di Palestina itu sama sekali sebenarnya tidak ada urusannya dengan agama. Tapi itu adalah perang perebutan wilayah atau perang kemerdekaan wilayah. Perang kebebasan wilayah yang masing-masing mengklaim sebagai miliknya. Dan sama sekali bukan perang agama. Ya. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan lagi membahas panjang kali lebar tentang itu. Karena sekali lagi teman-teman bisa tonton di channel-channel YouTube yang lain ya. Ada banyak sekali channel YouTube yang memberikan klarifikasi, yang memberikan edukasi, yang menurut saya cukup bagus ya. Bahwa perang yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Israel dan oleh siapapun yang terlibat di sana sama sekali bukan perang agama. Tapi perang kemerdekaan perebutan wilayah, itu aja. Nah, sekarang saya pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang istilah perang agama. Sobat-sobatku, sebenarnya kalau dikatakan ada perang agama, ini sudah sebuah istilah yang salah kaprah. Sekali lagi saya tekankan, istilah yang dibuat oleh orang yang mengatakan perang agama, entah agama A dengan agama B, agama Z dengan agama O, atau agama apapun yang katanya ada perang antar agama. Ini adalah sebuah istilah yang dibuat oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengenal agama, tidak memahami agama, atau alias ini salah kaprah. Ya, jadi video ini kita kasih judul ini aja, perang agama. Ini salah kaprah. Itu judulnya ya sahabat-sahabatku. Mengapa? Karena makna dari agama itu berasal dari dua kata. Ini dari bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta. Kalau di Indonesia ini bahasa yang lebih akrab dengan saudara-saudari kita pemeluk Hindu ya. Hindu Jawa, Hindu Dharma, Hindu Bali ya. Ini banyak memakai kata-kata Sanskerta. Ada istilah sorga, itu juga dari bahasa Sanskerta. Bahasa Hindu, neraka, dosa, itu semua bahasa dari Sanskerta. Begitupun dengan kata agama. Ini berasal dari dua kata. A yang berarti tidak, gama artinya kacau. Jadi agama adalah suatu keadaan, suatu sistem ketika manusia sedang tidak kacau. Ya, saya tulis di sini biar lebih jelas lagi, biar nggak gagal paham terus. Bagi banyak orang ini masih gagal paham, kok bisa ada istilah perang agama. Padahal arti agama itu sama dengan tidak kacau. Jadi kalau ada perang berarti bukan agama, tapi gama. Karena kata perang, perang, berkelahi, ribut, berantem, itu pasti menimbulkan kekacauan. Bahasa Sanskertanya adalah kegamaan, gama. Ya. Jadi kalau perang agama artinya perang tidak perang atau perang tidak kacau, ini kan tidak ada, salah kaprah ini. Tidak ada perang agama. Nah, sahabat-sahabatku, kadang kita di dalam dunia bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia sebenarnya, dalam masyarakat Indonesia, bukan bahasa Indonesia, tapi masyarakat Indonesia, ini kadang sering terjadi salah kaprahan ya. Misalkan saya kasih contoh, ini hanya sekedar satu contoh, ada banyak kata, tapi satu contoh, kata biadab misalnya. Biadab. Orang itu biadab, maksudnya orang itu jahat, orang itu tidak beradab. Orang itu tidak punya adab, kita nyebutnya orang itu biadab. Padahal kata bi ini artinya dengan. Biadab artinya dengan beradab. Jadi salah kaprah ketika orang mengatakan biadab, tapi yang dimaksud adalah orang yang tidak beradab.
Ya, ini kebolak-balik sahabatku. Sebab makna dari bi itu adalah dengan. Adab itu ya adab, beradab dengan sikap yang baik. Jadi biadab itu sebenarnya dengan sikap yang baik. Tapi orang sering memakai kata ini untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak bermoral, tidak punya adab. Nah, kalau tidak beradab harusnya bi la adab. Kalau yang dimaksud tidak beradab harusnya ini ada tambahan la. Karena la itu artinya tidak ya. Bi la adab, dengan tidak beradab. Bi la adab. Itu harusnya. Tapi sudah salah kaprah masyarakat, kadang kata yang maknanya bukan begitu diartikan begitu, kan jadi kacau. Ini sekedar contoh saja. Nah, sekarang saya kembali ke istilah ini tadi. Perang agama. Ini salah kaprah ya. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabatku, pemerhati channel Wartawan Injil, marilah kita menjadi bangsa, masyarakat, manusia yang cerdas. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang dibohongi oleh istilah-istilah yang kacau ya. Istilah seperti ini salah satunya, perang agama. Ini jelas salah kaprah. Tidak ada yang namanya agama bisa perang. Kalau orang yang melakukan perang itu pasti orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang tidak paham agama. Itu akan perang. Ya, perang semua dilakukan karena perebutan wilayah, masalah politik, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Tapi tidak ada dilakukan atas nama agama. Ya. Diklaim mengatasnamakan agama bisa, tapi tidak ada benar-benar yang betul-betul atas nama agama, tidak ada. Tapi diatasnamakan. Dicomot-comot. Jadi agama dijadikan tameng untuk perang. Ini salah kaprah ya. Tidak ada sahabat-sahabatku. Jadi sekali lagi perlu dipahami, agama artinya tidak kacau atau tidak gama kacau. Nah, sedangkan yang namanya perang pasti menimbulkan segala bentuk kekacauan secara politik, ekonomi, kesehatan, kacau semua. Jadi menimbulkan gama. Perang itu pasti menimbulkan gama. Ya. Jadi tidak ada yang namanya perang agama. Sebab yang namanya perang pasti gama. Baik sahabat-sahabatku, kiranya video singkat ini bisa menjadi bahan pemahaman buat siapapun yang memperhatikan channel ini. Terima kasih ya sekali lagi atas perhatiannya, atas mau menyimak, atas mau mungkin juga membagikan, men-share kepada teman dan saudara. Sampai jumpa di video-video yang lain dalam channel Wartawan Injil. Shalom, Shalom, Rahayu, Nusantara Jaya.